Bumper cloud or cliff. Bumper cloud or Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Fisika. Ya, pada praktikum ini kami akan menjelaskan tentang Apa tadi? Getaran pada pegas. simak terus videonya, semangat belajar dan selamat menonton. Jangan lupa Jadi langsung masuk ke alat dan bahan. Semua alat dan bahan yang kita perlukan ada di kit percobaan getaran pegas di sini. Kita buka, seret, unboxing ya guys ya. Jadi ini seluruh alatnya ada di sini. Mari kita jelaskan. Nanti kalau sudah dirakit jadinya seperti ini. Dari yang pertama segitiga itu di kaki yang berbentuk segitiga ini namanya dasar statif. Lalu ada dua bagian batang di sini digabungkan itu yang namanya batang statif. Lalu yang ketiga ada boss head di sini. Boss head ini ada berbentuk balok. Selanjutnya ada pasak penumpu yaitu di sini di atas pegas yang berbentuk kail. Lalu ada pegas. Nah, di sini pegas kita ada 3. Bisa dilihat di sini. Oke, ada 3. Yang pertama ada pegas yang kiri sendiri paling kecil. Ini itu dengan konstantanya 10 Newton per meter. Lalu yang kedua ada dengan konstanta 25 Newton per meter. Dan yang terakhir yang paling gede ini konstantanya 4,5 Newton per meter. Lalu lanjut di alatnya yang terakhir di sini ada bandul. Yang bandul ini di sini dan ada bebannya yang beratnya 100 gram. Jadi bebannya kita punya 1 dan 2 beban eksternal bisa ditambahkan. Masing-masing beratnya 100 gram. Seperti ini jika ditambahkan. Nah, itu untuk alat dan bahannya. Lalu selanjutnya masuk ke langkah-langkah percobaannya. Nah, sebelum itu kita mengacu pada langkah percobaan tabel 1 yaitu dengan konstantanya yang tetap, jarak simpangannya juga tetap, tetapi bebannya berubah-ubah. Nah, yang kita butuhkan yaitu alatnya ini dan beban. Karena di percobaan pertama cuma 100 gram, jadi kita tidak perlu menambahkan beban eksternal ini. Lalu kita butuh yang namanya penggaris. Ini penggarisnya untuk mengukur jarak simpangan. Lalu yang kedua kita butuh stopwatch. Ini stopwatchnya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama kita kan sudah merakit alatnya ini. Lalu yang pertama kita ukur dulu dengan jarak simpangnya 2 cm. Fungsinya apa penggaris? Penggaris digunakan untuk mengukur jarak simpangnya, yaitu kita ukur kita tenangkan ini dulu. Lalu kita ukur sejauh 2 cm. Nah, jadi kurang lebihnya jarak simpang sejauh 2 cm yaitu segini. Lalu
Setelah kita ukur sejauh 2 cm, kita tinggal tarik saja. Kita tarik beban ini dengan getaran 20, kita mendapat waktu berapa. Itu fungsi dari stopwatch. Baik, mari kita mulai. Ditarik dulu sejauh 2 cm, lalu dilepas sambil memulai stopwatch. 20. Nah, kalau sudah 20 getaran, kita bisa stop. Dari waktu ini kita bisa catat dan menghitung periode 1, periode 2, dan periode 3. Lalu itu dari data yang pertama di tabel 1. Nah, dengan beban 100 gram. Untuk mencari data yang kedua dari tabel pertama dengan 200 gram, berarti kita tinggal menambahkan beban eksternal ke dalam bandul di atas beban pertama. Nah, ini totalnya 200. Di data ketiga 300, berarti ditambah 1 lagi. Ini totalnya 300, dan untuk percobaannya tetap sama, melakukan seperti percobaan yang saya lakukan tadi. Lalu masuk ke tabel yang kedua. Di sini, yaitu dengan konstanta pegas yang sama, jarak simpang yang berbeda, tapi beban tetap sama. Jadi apa yang berbeda dari percobaan sebelumnya di tabel 2? Itu ada di jarak simpangnya. Nah, jarak simpang itu apa? Yang tadi kita ukur di sini. Jadi di percobaan pertama 1 cm, berarti kita tariknya cuma 1 cm. Lalu kalau percobaan kedua, data 2, itu kita tarik sejauh 2 cm, dan data ketiga itu kita tarik sejauh 3 cm. Seperti itu. Lalu masuk ke tabel yang terakhir, yaitu tabel ketiga. Di sini konstanta pegasnya berbeda, lalu jarak simpangnya sama, dan bebannya juga sama. Jadi apa yang membedakannya di konstanta pegas? Nah, itu yang saya sebutkan tadi di alat dan bahan. Jadi di sini untuk data pertama kita menggunakan pegas yang konstantanya 10 Newton per meter, yaitu pakai yang ini. Lalu yang 25 Newton per meter itu ada di sini. Lalu yang konstantanya 25 Newton per meter itu kita pakai yang sedikit lebih besar dari yang ini. Jadi seperti ini. Dan yang terakhir ada 4,5 Newton per meter dengan menggunakan pegas yang ini, yang lebih besar, yang saya sebutkan di alat dan bahan tadi. Jadi itu semua langkah percobaan dan perbedaan dari tabel pertama, tabel kedua, dan tabel ketiga. Lalu lanjut ke pengolahan data. Oke, selanjutnya ada pengolahan data. Diketahui dari percobaan yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi diketahui waktu pada tabel 1 yaitu 8,18 sekon. Kemudian tabel 2 8,88 sekon. Dan tabel 3 yaitu 8,19 sekon. Nah, kemudian kita masuk ke perhitungan periode 1, periode 2, dan periode 3. Oke, kemudian pada periode 1 memiliki rumus T per 20 dari getaran yang sudah dihitung tadi. Kemudian T-nya berasal dari waktu yaitu 8,18 sekon dibagi 20 diperoleh 0,409. Kemudian dihitung yang sama seperti tabel 1, yaitu pada tabel 2 8,88 per 20 yaitu 0,444. Kemudian pada tabel 3 yaitu 8,19, kemudian dihitung yaitu 8,19 per 20 sama dengan 0,409. Kemudian pada periode 2 memiliki rumus 2 kali Pi kali akar M per K. Pi-nya menggunakan 3,14 dan M-nya berasal dari beban, kemudian K-nya dari konstanta pegas.
Kemudian pada tabel 1 dimasukkan 8,18 dimasukkan mas. Langsung masih Mas. Kemudian pada tabel 1 tinggal dimasukkan saja beban dan konstanta pegasnya dan diperoleh sebagai berikut. Kemudian pada periode 3 peroleh rumus 2 kali Pi kali akar M kali delta X per F. Rumus F yaitu konstanta pegas dikalikan delta X. Dan diperoleh seperti ini, tinggal dimasukkan saja beban delta X dari jarak simpangan, F-nya dari konstanta dikali jarak simpangan. Kemudian diperoleh sebagai berikut. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan masuk surga. Saya Devan, Saya Nadine. Saya Ika. turut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.